warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman. Di sini kami akan praktik supervisi akademik dan praktik coaching, di mana peran kami nanti secara bergantian itu sebagai pengamat, sebagai coach, dan sebagai coachee. Saya sendiri adalah Ricky Saputra dari SMKN 1 Rawa Selatan, dan rekan saya sebelah kanan. Perkenalkan, saya Rosmelia Fitri dari TKIT Cendekia Rau. Dan rekan saya yang sebelah kiri. Perkenalkan, saya Siti Aisyah, guru SDN 04 Sontang. Selamat menyaksikan. Ibu Aisyah, Pagi juga Bu Mel. jadi Bu Aisyah, siang ini akan melaksanakan kegiatan coaching terhadap coachee yaitu Pak Ricky. Benar Bu Aisyah? Iya, benar sekali Bu Mel. Oke, nanti Ibu akan melakukan coaching dengan Pak Ricky. Di sini saya sebagai pengamat dan Ibu sebagai coachnya. Jadi bagaimana menurut Ibu rubrik penilaian percakapan coaching yang akan Ibu lakukan? Bu, rubrik penilaian percakapan coaching yang akan saya lakukan nanti di sini ada 3 kriteria Bu Mel. Dimana yang pertama adalah kriterianya tidak melakukan semuanya. Kemudian kriteria yang kedua sudah melakukan tetapi tidak sesuai dengan prinsip coaching, dan yang ketiga sudah melakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Iya Bu Aisyah. Nah, dalam coaching ada beberapa kompetensi yang harus dilakukan oleh seorang coach. Menurut Ibu, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan nantinya? Pada proses coaching ini Bu, rencananya saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Di mana kompetensi yang pertama yaitu kehadiran penuh atau disebut juga dengan present. Kemudian yang kedua, mendengar aktif dari coachee saya nanti. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Oke, baik Bu. Dari 3 kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Mungkin yang secara spesifik yang ingin diobservasi sepertinya Bu, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti terhadap coachee saya. Oke, berarti di sini Ibu ingin diobservasi secara spesifik pada mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Kemudian Bu, bagaimana dengan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu lakukan? Iya Bu, terkait dengan indikator nanti, indikator pencapaiannya itu ada 2. Dimana yang pertama membantu coachee untuk berpikir secara terbuka, dan yang kedua membantu coachee untuk menemukan solusi-solusi dari masalah yang dihadapinya di kelasnya atau dengan anak-anaknya. Bagus sekali Bu. Jadi ada tujuan pengembangan yang akan Ibu lakukan. Yang pertama itu membantu coachee untuk berpikir terbuka. Yang kedua itu membantu coachee untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ingat ya Bu, teknik coaching yang dilakukan menggunakan alur tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi alur tirta ini jangan sampai tidak dilakukan dan jangan sempat ada yang tertinggal ya Bu ketika melakukan coaching. Seperti itu ya Bu Aisyah. Iya Bu Mel, siap Bu Mel. Oke, selamat melakukan coaching ya Bu Aisyah. Oke Bu Mel, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ricky. Waalaikumsalam Bu Siti Aisyah. Gimana nih kabarnya Pak Ricky hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan Bu. Ibu Aisyah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Ricky. Siang ini kita masih diberi kesehatan ya Pak untuk menjalankan aktivitas kita. Oh ya Pak Ricky, kemarin Pak Ricky ingin berbincang-bincang dengan saya. Kira-kira ada apa nih Pak Ricky? Benar Bu Aisyah, jadi begini, jika Ibu tidak sibuk, saya ingin bercerita dengan Ibu mengenai kendala saya pada saat pembelajaran kelas. Boleh Pak Ricky, kira-kira apa nih masalah pembelajaran di kelas Pak Ricky? Jadi begini Bu, ada satu orang siswa di kelas saya, ketika masuk waktu pembelajaran saya itu tidak begitu semangat mengikuti pembelajaran, dan sering tidur di kelas.
itu membuat saya merasa terganggu dan merasa pusing untuk menghadapinya. Oh, jadi di kelas Pak Riki ada Pak Riki yang tidak bersemangat dalam belajar, kemudian juga sering tidur-tiduran di kelas ya, seperti itu ya Pak Riki ya. Nah, kira-kira faktor yang menyebabkan malas anak belajar dan sering tidur ini di kelas apa kira-kira Pak Riki? Faktornya ya Bu ya, mungkin ada 2 faktornya. Kalau menurut saya ada 2 faktornya. Yang pertama, faktor penyebab itu bisa saja dari gurunya sendiri, yaitu kurang menerapkan pembelajarannya kurang Menarik lah kayaknya Pak ya. kurang menarik pembelajarannya, sehingga anak kurang tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, berarti bisa jadi karena siswanya kurang bersemangat karena kurang tidur di rumah sering begadang, sehingga sampai di sekolah tidak fokus mengikuti pembelajaran, sehingga dia dibawanya untuk tidur di kelas. Mungkin itu faktornya. Ya oke Pak Riki. Sekarang kan Bapak sudah tahu nih akar masalahnya atau penyebab anak Pak Riki ini malas belajar dan suka tidur-tiduran saat jam pelajaran Bapak di mana tadi. Pak Riki mengatakan barangkali faktor penyebabnya adalah yang pertama tadi kurang menariknya pembelajaran yang Bapak sajikan, dan yang kedua adalah mungkin dari anak ini sendiri yang sering begadang malam, kemudian sering main game online kayaknya Pak Riki ya. Iya. Jadi memang iya Pak Riki, sekarang kan kita tahu lah zaman sekarang ini yaitu pada generasi Z namanya Pak Riki ya. Ya generasi Z. Oke Pak Riki, nah kira-kira apa yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini? Untuk mengatasi masalah ini, rencana saya akan menerapkan pembelajaran yang lebih menarik lagi di kelas, dengan menggunakan metode pembelajaran lebih variatif. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan pendekatan secara personal dengan siswa tersebut yang sedang hidup di kelas saya. Kemudian saya akan berbincang-bincang juga dengan orang tua siswa tersebut untuk menanyakan kondisi anaknya, menyampaikan kondisi anaknya di sekolah, dan juga menanyakan bagaimana kondisi anaknya tersebut di rumah. Wah baguslah tuh Pak Riki ya. Nah, di mana Bapak akan menerapkan metode yang bervariatif tadinya dalam proses pembelajaran, kemudian melakukan pendekatan yang profesional pada murid ini, dan melakukan lagi panggilan orang tua untuk membicarakan supaya sikap anak ini yang tadinya tidur di kelas, kemudian tidak fokus dalam belajar, tidak semangat dalam belajar, ini akan dapat berubah. Nah, kemudian rencana apa saja lagi yang kira-kira dapat Pak Riki lakukan, atau langkah-langkah apa yang dapat Bapak Riki lakukan untuk Bapak ambil nantinya? Langkah-langkah yang ingin saya lakukan yaitu yang pertama, saya akan lebih banyak belajar lagi, mencari-cari tentang metode pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa. Saya akan lebih belajar lagi, kan banyak sekarang ini media-media yang lebih interaktif, sehingga siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, langkah yang akan saya lakukan yaitu saya akan memanggil orang tua, mengundang orang tua siswa tersebut untuk datang ke sekolah, ingin berdiskusi tentang kondisi anak tersebut di kelas saya. Oke Pak ya, berarti dengan adanya metode-metode pembelajaran yang baru, tentunya nanti ini akan lebih menarik lagi bagi anak-anak Bapak di dalam kelas. Nah, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Pak Riki dalam penyusunan dan melaksanakan rencana ini nanti? Tentunya yang membantu saya dalam melaksanakan atau menyusun rencana saya ini, yang pertama itu kepala sekolah ya, kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah saya, di sekolah ini. Kemudian ada juga rekan guru, saya akan bertanya-tanya kepada guru yang ada di kelas saya, yang kelas siswa tersebut, bagaimana kondisi anak ini ketika belajar dengan guru yang lain. Jadi rekan guru. Kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan guru BK karena ini ada masalah mengenai sikap anak. Jadi guru BK saya harap bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya ini. Kemudian yang selanjutnya saya akan berkoordinasi juga dengan yang terutama itu dengan wali murid, dengan orang tua siswa tersebut. Itulah yang bisa membantu saya nanti. Jadi yang akan membantu Bapak dalam menyusun rencana ini nanti, yang pertama adalah adanya rekan sejawat Pak
Pariki yang ada di sekolah. Kemudian ada lagi guru BK ya, kalau ya adanya guru BK, kemudian juga ada wali murid, dan tidak tertutup kemungkinan yang paling pentingnya lagi adalah kepala sekolah ya, sebagai pimpinan di sekolah Pak Riki ya. Mantap Pak Riki. Nah tentunya Pak Riki sebagai pimpinan tadi kepala sekolah ya. Nah sekarang Pak Riki, kapan kira-kira Bapak mau memulai aksi yang dari rencana-rencana yang telah kita bicarakan di atas tadi? Saya tidak ingin permasalahan ini berlarut-larut ya Bu ya. Jadi aksi ini rencananya saya akan laksanakan secepatnya. Rencana dalam minggu ini sudah saya cerahkan rencananya. Oh mantap ya Pak Riki, berarti minggu ini berarti ya Pak. Nah berarti dalam pertemuan jam pembelajaran Bapak minggu ini berarti akan langsung beraksi ya Pak ya. Iya. Nah bagus. Nah sekarang Pak, kemudian kira-kira dari pembicaraan kita pagi ini apa yang bisa Bapak ambil atau yang bisa Bapak dapatkan? Dari pembicaraan kita ini tentunya banyak hal yang saya dapatkan Bu ya. Di awal bincang-bincang kita tadi, awalnya saya itu bingung menghadapi anak yang tidak begitu semangat mengikuti pembelajaran di kelas saya. Kemudian ditambah lagi dia tidur di kelas. Nah itu cukup mengganggu proses pembelajaran di kelas saya ya. Sekarang saya sudah mulai dapat solusi bagaimana supaya permasalahan saya ini bisa terselesaikan, yaitu yang pertama saya harus rencananya lebih banyak belajar lagi tentang metode-metode pembelajaran lebih kreatif. Kemudian yang kedua, saya akan segera untuk memanggil atau mengundang orang tua siswa tersebut untuk datang ke sekolah untuk membicarakan kondisi anaknya di sekolah. Mantap ya Pak. Nah dari percakapan kita ini berarti Bapak sudah tahu solusi dari masalah tadi, anak Bapak yang tidak fokus, kemudian anak Bapak yang suka tidur di kelas, berarti Bapak sudah mengetahui solusi apa nanti yang akan Bapak lakukan. Nah semoga rencana Bapak ini terwujud ya Pak, sehingga pembelajaran yang Bapak sajikan di dalam kelas nanti akan lebih menarik lagi, akan lebih terpancing lagi anak-anak Bapak di dalam kelas. Dan semoga Bapak nanti menjadi sosok guru yang dirindukan oleh murid-muridnya di dalam kelasnya Pak Riki. Amin. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu atas waktu Ibu yang telah memberi saya pencerahan tentang permasalahan saya ini. Sama-sama Pak Riki, jangan sungkan-sungkan ya Pak Riki untuk bercerita. Ya, terima kasih Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Saya ingin melanjutkan aktivitas yang lain Bu. Oke, silakan Pak. Baik Bu Aisyah, saya sudah mengamati proses dari percakapan antara Bu Aisyah dengan Pak Riki, di mana proses coachingnya ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama itu adalah apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator dari proses coaching yang sudah dilaksanakan. Oke Bu Mel. Dalam proses coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan aktif dan sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya, di mana tadi Ibu sudah menerapkan prinsip coaching kemitraan. Terbukti ketika Ibu berbincang merasa setara, tidak ada perbedaan serata dan tidak menggurui, dan juga sudah melaksanakan prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali potensi atau kreativitas dari seorang coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi atas masalah yang dihadapinya. Kemudian Ibu juga memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu sudah memulai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lalu, apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melaksanakan proses coaching ini?
Di sini yang akan saya kembangkan rencananya adalah kehadiran penuh. Tapi pada proses yang saya lakukan tadi, masih ada sedikit kurang fokus sepertinya Bu Mel, dimana tadi karena adanya terdengar kebisingan dari kendaraan motor yang lewat. Bagus sekali Bu, mudah-mudahan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dapat terwujud dan kompetensi-kompetensi lainnya. Terima kasih, proses coachingnya sungguh sangat luar biasa. Semoga Ibu dapat mengembangkannya lagi ke depan. Terima kasih atas waktunya. Oke Bu Mel, sama-sama Bu Mel.